Kita mulai ya. Selamat malam semuanya, Mbak Ayu, Mbak Tia, sama Mbak Santi. Oke, malam ini kita akan membahas soal-soal ujian nasional. Mulai dari pelajaran kelas 1 kemarin ya. Oke, biasanya kalau dalam ujian nasional, logika matematika, soal-soal tentang logika matematika itu juga masuk. Ini pelajaran kelas 1 kalau nggak salah ya, dulu ya. Oke, tapi sebelumnya, Mbaknya pada punya buku kelas 1 yang dulu nggak, Mbak? Nanti kalau ada, em, atau nanti aja deh, saya minta sama tutor kelas 1 aja nanti. Oke ya? Nah, logika matematika yang pertama itu tentang pernyataan. Oke, suara saya jelas ya? Udah nggak apa-apa Mbak Santi, nanti iya, saya baru ngeh, karena mbaknya kan pada punya yang bentuk buku kan, bukan bentuk e-book, bukan bentuk soft copy. Jadi nanti saya minta dari tutor kelas 1 aja. Oke ya, yang pertama pernyataan. Yang dimaksud dengan kalimat atau pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Jadi yang namanya pernyataan itu dia mempunyai nilai kebenaran, dia mempunyai nilai yang benar, ataupun bisa dibilang kalimat itu adalah salah, mempunyai nilai kebenaran. Berarti kalau nilai kebenaran berarti bisa benar dan bisa salah, begitu ya. Tetapi dia tidak sekaligus benar dan tidak sekaligus salah. Ngerti ya maksudnya? Maksudnya itu adalah bisa benar atau bisa salah gitu. Jadi salah satunya aja. Oke ya. Nah, ada dua jenis pernyataan atau kalimat dalam matematika. Jadi kalimat matematika itu sering disebut dengan pernyataan ya. Nah, itu disebut dengan kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Jadi ada kalimat tertutup dan kalimat terbuka yang ini ya Mbak. Kalimat tertutup. Nah, kalimat tertutup itu kalimat tertutup itu merupakan pernyataan yang nilai kebenarannya sudah pasti. Jadi pernyataan yang nilai kebenarannya sudah pasti. Maksudnya dia benar atau salah, sudah pasti gitu. Jadi dia contohnya, ini contohnya ya. Langsung saja kita lihat. 3 kali 4, A. 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 4 sama dengan 12. Ini disebut dengan kalimat atau disebut dengan pernyataan dalam matematika. Jadi ini pernyataan tertutup yang benar. Karena 3 kali 4 memang 12, ya. 3 kali 4 memang 12. Jadi kita sebut ini pernyataan tertutup yang benar. Ingat sekali lagi tadi, pernyataan tertutup itu adalah pernyataan yang nilai kebenarannya sudah pasti. Jadi sudah tahu kita ini salah atau benar begitu. Oke. Lalu contoh yang kedua, 3 tambah 4 adalah 12. 3 tambah 4 sama dengan 12. Nah, ini juga disebut dengan pernyataan tertutup karena kita sudah tahu kalau ini sudah mempunyai nilai kebenaran, tetapi di sini nilai kebenarannya adalah salah. Jadi pernyataan tertutup yang salah karena kita tahu 3 tambah 4 itu adalah 7. Oke ya? Ingat ya Mbak, jadi ini adalah pernyataan. Nah, itu dia untuk kalimat tertutup. Lalu bagaimana dengan kalimat terbuka? Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang pernyataan kebenarannya belum pasti. Jadi kebalikan dari si kalimat tertutup. Kita belum tahu ini benar atau salah seperti itu. Jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan ini benar atau salah seperti itu ya. Nah, contohnya A. Ada daun yang berwarna hijau. Ada daun yang berwarna hijau. Jadi kita tidak bisa menyatakan ini kalimat yang ini belum pasti begitu ya. Ada daun yang berwarna hijau. Ya ada ya. Logikanya memang ada, tapi kita tidak bisa bilang ini pernyataan. Ya, ini kita bilang ini kalimat terbuka yang benar ya,
Kalimat terbuka yang benar, yang kemungkinan benar, ada daun yang berwarna hijau. Lalu gula putih rasanya manis. Gula putih rasanya manis. Ini juga merupakan pernyataan kebenaran yang belum pasti begitu. Bisa ya diinikan. Maksudnya ini kita belum tahu ini benar atau salah. Kita belum bisa memastikan nilai kebenarannya. Begitu kalau kalimat terbuka ya. Sebentar. Oke. Ya, sebentar Mbak, tadi sebentar saya bilang. Udah kedengaran belum suara saya? Nah, jadi perbedaan dari kalimat tertutup dan kalimat terbuka itu, oke ya. Jadi kalau kalimat terbuka itu nggak bisa langsung kita ambil kesimpulan seperti itu. Dia benar, atau salah seperti itu ya. Jadi belum belum nilai kebenarannya itu belum pasti gitu ya. Oke. Nah, itu untuk pernyataan. Jadi logika matematika itu sangat banyak. Ada pernyataan, terus, tapi di sini saya batasi hanya sedikit saja yang kita pelajari ya. Jadi kan nanti kita belajar UN-nya itu ada paket-paketnya. Misalnya UN tahun 2000, kayak ini kan UN tahun 2014 misalkan. Jadi kita hitung mundur. Kita kan mbak-mbaknya nanti kan pada ikut UN yang 2016 kan. Jadi kita mundur misalnya 2014, terus 2013, 2012 gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut tentang, karena biasanya di setiap UN itu ada tentang logika matematika. Jadi setiap setiap apa namanya? Kayak misalnya nih tahun 2014. Jadi logika matematika yang saya bahas di sini adalah logika matematika yang ada di UN 2014 begitu ya. Jadi nanti kalau kita bahas yang 2013, nanti kita pelajari lagi logika matematika yang ada di 2013. Jadi nggak semua saya buat biar biar nanti nggak cuman di situ-situ aja gitu ya. Oke. Oke Mbak Ayu, terima kasih. Nah, itu tadi untuk pernyataan. Terus yang kedua adalah tentang ingkaran pernyataan atau disebut dengan ingkaran atau sering disebut dengan negasi. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu serapan dari bahasa Inggris disebut dengan negasi. Jadi ingkaran atau negasi suatu pernyataan adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Jadi ingkaran kita tahu kita ngerti lah ya bahasa Indonesia ingkaran ya. Ingkaran berarti sangkalan gitu ya, menyangkal begitu. Jadi ingkaran atau negasi itu adalah pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan. Nah, oke. Jadi ingkaran suatu pernyataan dapat dibentuk dengan menambah tidak benar bahwa di depan pernyataan yang diingkar. Jadi ingkaran pernyataan itu misalkan ya contohnya misalnya contohnya gini. Anak angkatan 2 semua menyukai matematika misalkan. Misalkan. Jadi anak angkatan 2 semua menyukai matematika. Jadi ingkarannya itu kan belum tidak benar kan? Itu kan tidak benar kan?
Benar atau tidak nih? Misalkan tidak benar begitu ya. Jadi kita bikin ingkarannya. Jadi tidak benar bahwa semua angkatan 2 menyukai matematika. Begitu ya. Bisa ya? Nah, jadi kalau dalam matematika, ingkaran itu disimbolkan dengan seperti ini. Jadi lambang yang kayak apa? Apa ini namanya ya? Eh, saya lupa ini namanya apa. Pokoknya beginilah ininya. Kalau dalam matematika ini bisa dibilang kalau bukan cuma sebagai ingkaran sih ya, tapi kalau misalnya kita kira estimasi atau perkiraan ini kayak gini juga kita bisa bikin lambangnya begitu. Jadi kayak estimasi. Oh, estimasi itu kayak misalnya ada dua sama dengan begitu, tapi kayak melengkung begini tuh estimasi ya. Jadi ini kalau ada lambang seperti ini adalah lambang ingkaran atau negasi. Oke. Ya, Mbak Nima, selamat malam. Nah, itu ya ingkaran ya. Jadi ada pernyataan, terus ada ingkaran dari pernyataan tersebut. Nah, contohnya, misalkan pernyataan P. Jadi misalkan ada pernyataan. Ingat tadi pernyataan ada sudah apa namanya? Ada atau kalimat ya dalam matematika itu ada kalimat terbuka dan kalimat tertutup ya, itu jangan lupa. Nah, misalkan ada pernyataan P, tembakau yang mengandung nikotin. Jadi pernyataan P, tembakau mengandung nikotin. Jadi ini pernyataan. Oke, jadi ingkaran dari pernyataan P tadi. Jadi ini ada P. Nah, ingkarannya adalah ini. Kayak tanda minus begini ya. Jadi ini menyatakan ingkaran dari pernyataan P. Nah, ingkarannya adalah tidak benar bahwa tembakau mengandung nikotin. Tidak benar bahwa tembakau mengandung nikotin. Oke, bisa ya? Oke. Jadi, tapi ini memang tidak benar ya. Maksudnya jangan jadi bingung ya, jangan jadi Miss kan memang tembakau mengandung nikotin Miss, misalkan begitu. Oke, tembakau memang mengandung nikotin, tapi ini seandainya ada pernyataan seperti ini. Lalu ingkarannya ya, berarti ingkarannya adalah tidak benar bahwa tembakau mengandung nikotin. Nah, berarti kalau ingkaran dari sini, ingkaran dari tidak benar bahwa tembakau mengandung, iya, benar Mbak Santi. Jadi itu hanya sebuah contoh ya. Jadi jangan langsung dibawakan, itu kan benar Miss gitu. Jangan ya, hanya sebuah contoh. Jadi kalau misalnya ada pernyataan tidak benar bahwa tembakau mengandung nikotin, nah ingkaran dari pernyataan itu nanti menjadi tembakau mengandung nikotin. Jadi ingkarannya itu sangkalan lah begitu ya, kebalikan lah seperti itu ya. Oke, coba kita lihat tabel kebenaran. Jadi dalam logika matematika itu juga, oke Mbak Waryanti selamat malam. Jadi dalam logika matematika ada yang disebut dengan tabel kebenaran. Jadi kita bisa mengetahui ini benar atau salah. Nah, kita lihat yang pertama tabel kebenaran dari ingkaran. Tabel kebenaran dari ingkaran. Jadi ini P. P ini tadi apa Mbak? Masih ingat? P ini menyatakan apa di sini? Ayo, menyatakan? Masih di sana ya? Apa terlalu cepat tadi saya ngomongnya? Menyatakan apa? Pernyataan ya. Jadi menyatakan pernyataan. Terus ada yang ini, yang ini ya. Itu menyatakan ingkaran pernyataan. Oh, sudah lewat Mbak Santi. Sudah. Maksud saya P di sini dengan ingkaran P ya. Jadi ini ada P. Jadi kalau misalnya ada P pernyataan, misalnya ada P pernyataan menyatakan benar. Nah, di sini B ini adalah benar. Oke ya. Nah, kalau misalnya si pernyataannya benar, berarti ingkaran pernyataannya menjadi salah, ya kan? Ya dong, kalau misalnya benar, ingkarannya jadi salah ya. Nah, terus kalau misalnya pernyataannya salah,
Jadi P, ini S ini menyatakan salah, berarti ingkaran pernyataan si salah tadi adalah benar. Oke? Saya. Nah, seperti tadi saya buat contoh, misalkan bagi tadi yang itu ya, yang baru datang. Misalkan saya bikin contohnya. Anak angkatan 2 menyukai matematika, atau semua angkatan 2 menyukai matematika. Misalnya, menyukai matematika. Buatlah ingkaran dari kalimat tersebut. Berarti diingkari. Ingkarannya adalah tidak benar. Nah, tidak benar bahwa semua anak angkatan 2 menyukai matematika. Nah, itu dia ingkarannya. Bisa ya? Gampang ya? Oke. Terus ada lagi yang namanya silogisme. Jadi tadi ada pernyataan, terus ada ingkaran pernyataan, terus ada yang namanya silogisme. Silogisme ini, jadi silogisme ini digunakan untuk menarik kesimpulan ya. Jadi ini digunakan untuk menarik kesimpulan. Selama ini kan kita sebenarnya tanpa kita sadari, kita waktu menarik kesimpulan itu sebenarnya kita sudah memakai logika begitu ya, sudah memakai logika. Misalkan nih ada apa ya, katakanlah mie instan begitu, mie instan jangan mie instan atau apalah barang misalnya di supermarket gitu kan, isinya 10 misalnya, isinya 10, terus ada lagi yang isinya 8 misalnya, terus kita bandingkan harganya, terus kita bisa simpulkan, oh ini lebih murah begitu. Sebenarnya secara tidak kita sadari, kita sudah menggunakan logika gitu untuk pas menarik kesimpulan begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita juga secara tidak kita sadari, kita sudah menggunakan silogisme sebenarnya. Secara tidak kita sadari untuk menarik kesimpulan. Nah, cuman dalam matematika itu dipelajari lagi. Bagaimana sih cara menarik kesimpulan? Itu dipelajari lagi dengan silogisme. Oke? Digunakan untuk menarik kesimpulan. Jadi sebenarnya apa ya? Bisa dibilang otak kita ini memang bekerja dengan gimana ya? Di luar dugaan lah seperti itu ya. Tanpa kita sadari kita sudah menerapkan silogisme gitu ya. Oke. Nah, misalkan untuk menarik kesimpulan ini berarti kita harus punya premis. Oke. Kita harus punya premis. Premis itu apa, Miss? Nah, udah pernah dengar Mbak premis? Siapa yang sudah pernah dengar? Premis. Kayaknya udah belajar deh dulu kelas 1. Ada yang sudah pernah dengar? Ada yang tahu premis itu apa? Bukan premi ya, tapi premis. Tidak ada? Itu adalah dasar. Tidak ada? Tidak ada yang kira-kira pernah dengar itu? Tidak ada ya? Nah, premis ini adalah dasar penarikan kesimpulan. Dasar atau landasan lah ya, atau landasan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ya. Jadi ini juga sebenarnya adalah pernyataan begitu. Jadi ini sebenarnya adalah pernyataan. Nah, coba kita lihat premis 1. Jadi kalau untuk mengambil kesimpulan itu kan harus ada kondisi-kondisi tertentu atau yang kita sebut dengan dasar atau landasan-landasan tertentu kan. Oke, ya Mbak Tia. Ya kan? Nggak mungkin cuma dari satu aja, misalnya satu kondisi atau satu keadaan, terus kita bisa langsung menarik kesimpulan, kan tidak bisa. Nah, coba kita lihat, misalkan ini, jika diketahui, jadi misalnya ini pernyataan ya, jadi pernyataan, oke. Terus kalau misalnya ada pernyataan kan menghasilkan apa namanya?
Misalnya ini sebab lah. Mana tadi? Oke, jadi ada pernyataan, misalnya begini, tidak semua, atau misalkan jika anak-anak angkatan 2 belajar keras, maka mereka akan lulus ujian nasional. Nah, begitu. Jadi ini apa bisa dibilang ya? P ini menyatakan jika titik, terus yang Q ini menyatakan maka titik begitu. Jadi jika titik, terus di sini maka akan menghasilkan, atau ya akan menghasilkan begini, begitu. Jadi ini kalau kita, bagaimana saya bilangnya ya? Jadi kalau misalkan jika kita melakukan P, misalkan jika P, maka akan menghasilkan atau akan mendatangkan Q, begitu. Oke. Nanti kita lihat di soal supaya lebih gampang. Nah, terus yang premis kedua misalkan, jika Q, maka si Q ini akan menghasilkan atau mendatangkan R, begitu. Ya, akan menghasilkan R atau menyebabkan R, begitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan silogisme. Nah, dengan adanya dasar-dasar ini atau ketentuan-ketentuan ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Kita lihat. Jadi kita lihat dari premis 1, jika P, maka Q, ya kan? Jika P, maka Q. Terus yang kedua, premis 2, jika Q, maka R. Oke? Nah, kita lihat ada yang sama kan? Ada yang sama kan, Mbak? Q di sini, tadi kan hasil. Hasil dari sebuah jika di sini. Nah, sementara di premis kedua ini, Q menjadi jika atau menjadi sebab, begitu ya. Jadi ini ibaratkan sebab akibat lah. Jadi jika ada sebab begini, maka akan dihasilkan akibat begini. Nah, kita lihat di sini Q-nya kan di sini dia sebagai akibat, di sini dia sebagai sebab. Nah, kalau begini, ini kita untuk mengambil kesimpulannya, kita bisa menghapuskan si Q ini. Karena kenapa? Karena dia di sini, karena di premis pertama dia sebagai akibat, sedangkan di premis kedua dia sebagai sebab. Jadi bisa kita hilangkan. Sehingga kita bisa dapat kesimpulan jika P atau akibat P, maka akan mengakibatkan R. Jadi sebabnya P, jadi akibatnya adalah R. Nah, itulah kesimpulannya. Oke ya. Jadi ininya bisa kita hilangkan. Gini. Oke ya. Jadi itu ya Mbak untuk silogisme. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalnya ada soal kan, terus ada kalimat, langsung kita bawakan aja ke sini. Oke ya. Coba kita lihat ya. Premis pertama. Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Bentar ya, saya tulis dulu. Harga BBM naik, harga bahan pokok naik. Terus premis kedua, harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Oke, kita bikin di whiteboard ya. Jadi ada sebuah premis atau sebuah kondisi atau sebuah, bisa nggak Mbak dipahami sampai sini? Oke, jadi misalnya jika harga BBM naik, maka bahan pokok naik. Oke, nah kita bikin seperti yang tadi ya. Jadi kita buat ini P, oke, P. Jadi si P-nya ini adalah harga BBM ya. Jadi harga BBM. Jadi jika ini kita bikin seperti ini biar gampang ya. Jadi P, maka Q. Oke, jadi si
harga BBM ini, harga BBM naik itu adalah harga BBM naik adalah P. Ya. Terus bahan pokok naik ini adalah Q. Oke. Lalu maka ini adalah yang ini, tanda seperti tanda panah itu. Oke ya. Nah, itu premis pertama. Lalu dengan premis kedua. Jika harga BBM naik, maka semua tidak senang. Nah, oke. Jadi jika harga BBM naik, ingat tadi harga BBM naik itu ini harga BBM apa harga bahan pokok ya? Tadi apa soalnya, Mbak? Harga bahan pokok ya. Jadi ini harga bahan pokok. Harga bahan pokok naik, maka semua tidak senang. Nah, ingat tadi harga bahan pokok itu, harga bahan pokok naik itu adalah apa tadi? Adalah Q kan? Adalah Q. Nah, berarti ini adalah Q ya. Maka semua tidak senang. Ini kita buat dengan R. Jadi sekarang kita dapat di sini P maka R. Oke? Sorry, bukan P. Q maka R. Oke, tadi Mbak Santi mau nanya deh, dari tadi ngetik. Kenapa Mbak Santi? Oke, sini Q ya. Nah, Q maka R. Kita lihat Q di sini kan sebagai akibat, sedangkan Q di sini sebagai sebab. Nah, ini kita bisa coret. Coret saja Q-nya. Coret. Berarti kita sekarang sudah dapat kesimpulan P maka R. P maka R. Yang artinya adalah P tadi apa? Jika harga BBM naik. Artinya jika harga BBM naik, maka ini kita translatekan ini. Ini kan artinya maka. Maka R tadi apa R? R itu adalah semua tidak senang. Berarti maka semua tidak senang. Oke? Bisa Mbak sampai sini? Nah, berarti inilah kesimpulannya. Jadi jika harga BBM naik, maka semua tidak senang. Oke ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tadi Mbak Santi kayaknya mau ini deh, mau nanya sesuatu apa bagaimana? Jika saya tidak belajar, maka saya tidak akan lulus. Jika saya tidak lulus, maka saya sebentar. Jika saya tidak belajar, maka saya tidak akan lulus. Jika saya tidak lulus, maka saya tidak bisa lanjut kuliah. Kesimpulannya, jika saya tidak belajar. Oke, wah bagus. Iya, benar Mbak Santi. Wah, Mbak Santi bisa buat contoh sendiri. Iya, begitu ya. Jadi jika saya tidak belajar, maka saya tidak akan lulus. Oke. Jika saya tidak lulus, maka saya tidak bisa lanjut kuliah. Maka kesimpulannya, jika saya tidak belajar, saya tidak bisa lanjut kuliah.
Ya, benar Mbak Santi ya. Oke, saya bikin satu contoh ya. Jadi ada pernyataan pertama atau premis pertama. Eh, jika hari ini hujan, maka saya akan tidur. Oke, misalkan ya. Maka saya tidak akan masuk kelas. Oke. Hari ini jika hari ini hujan, maka saya tidak akan masuk kelas. Lalu sebentar. Hari ini saya tidak masuk kelas. Ayo, kesimpulannya apa, Mbak? Sebentar, Deng. Nanti terlalu sulit yang ini. Jika hari ini hujan, maka saya tidak masuk kelas. Hari ini saya tidak masuk kelas. Oke. Sebentar ya. Jika saya tidak masuk kelas, jika saya tidak jika hari ini hujan, maka saya akan tidur. Jika saya tidur, maka saya tidak masuk kelas. Berarti kesimpulannya kesimpulannya apa nih, Mbak? Yang lengkap. Jadi ada premis 1. Jika hari ini hujan, maka saya akan tidur. Jika saya tidur, maka saya tidak masuk kelas. Nah, berarti kesimpulannya adalah iya, benar Mbak Santi. Berarti kesimpulannya iya, bagus ya. Jika hari ini hujan, maka saya tidak masuk ke kelas. Oke, bisa ya? Oke. Satu soal lagi. Apa ya? Satu. Itu tentang menarik kesimpulan ya. Oke, yang menarik kesimpulan dulu. Jika buku ini bagaimana ininya ya? Bahasa Indonesia saya kurang bagus ya, nggak apa-apa lah ya. Bukan kurang bagus, maksudnya imbuhan-imbuhannya nanti saya salah. Memfotokopi bener ya? Atau memotokopi, ya udah terserah lah. Tapi maksud saya jika harga buku matematika mahal, maka saya akan memfotokopinya. Memfotokopi ya. Lalu oke Mbak Cika, nggak apa-apa. Nah, saya memfotokopi
Sebentar. Ini juga buat ini, buat contohnya. Jika harga buku matematika mahal, maka saya akan memfotokopinya. Saya memfotokopi buku matematika. Berarti kesimpulannya apa, Mbak, dari sini? Jika harga buku matematika mahal, maka saya akan memfotokopinya. Terus ada kondisi yang kedua, saya memfotokopi buku matematika. Berarti kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ya itu kan itu kan pernyataannya saja tadi yang pertama ya. Ini berbeda dengan contoh yang pertama tadi yang kita bikin oke. Ini ada memfotokopi buku matematika. Kesimpulan memfotokopi buku matematika. Bukan itu kesimpulannya. Jadi kalau tadi kita yang pertama itu kan ada P, ya kan? Ada P, maka Q, ya kan? Terus di sini Q, maka R, ya kan? Oke, belum ada yang benar, belum ada yang benar. Mbak Dwi sudah hampir benar, tapi coba ya. Jadi ini kan bisa kita hilangkan Q sama Q kan? Terus nanti kalau Mbak bisa, oke Mbak Ayu, nanti kalau misalnya, oke, saya langsung kasih tahu aja lah ya. Jadi ini nanti P, Q, Mbak Santi, itu kan nggak ada loh di sini. Lihat tuh, nggak ada kan masalah mengirit biaya di sini kan? Kita harus melihat dari soal ini semua, Mbak. Kita harus lihat dari kondisi yang ada di sini, jangan ditambah-tambahi. Meskipun mengirit biaya benar logikanya memang, tapi harus berdasarkan contoh ini. Ayo, dicoba lagi. Jika harga buku matematika mahal, maka saya akan memfotokopinya. Terus ada yang kedua, kondisi yang kedua. Saya memfotokopi buku matematika. Berarti, ayo. Berarti Mbak Santi, aduh, oke, benar. Berarti saya tidak membeli buku matematika, tapi tidak ada kan dibuat saya membeli. Ada tidak pernyataan begitu di sini Mbak Santi? Tidak ada. Ada nggak dibilang beli atau membeli buku matematika? Tidak ada. Oke, oke. Tidak ada kan? Oke, saya tanya deh, biar dapat ya. Coba Mbak Santi dulu deh. Kenapa Mbak Santi tidak membeli buku matematika? Mbak Santi kan apa namanya, kesimpulannya saya tidak membeli buku matematika. Oke, bisa diterima. Tapi untuk di soal ini tidak, karena tidak ada soalnya begitu. Betul, karena mahal. Berarti kesimpulannya adalah harga buku matematika mahal. Bisa ya? Harganya mahal. Jadi saya memfotokopi. Sebentar ya Mbak. Ini tadi saya buka apa ini? Oke. Bisa ya? Jadi saya tidak membeli buku. Kan tadi kan dibilang jika harga buku matematika mahal, saya nggak akan memfotokopinya. Jadi saya akan memfotokopinya. Terus yang kedua, ternyata saya memfotokopi buku matematika. Berarti kesimpulannya adalah harga buku matematika
mahal. Nah, jadi inilah yang disebut dengan, jadi tadi silogisme kan. Jadi ada dua macam silogisme ya. Jadi yang ini P memang sih belum kita ajarkan tadi, belum saya ajarkan tadi ya. Jadi misalnya P maka Q, terus Q maka R. Terus yang ini P maka Q. Terus di sini di sini kan nggak ada kan Q apa namanya? Q maka R lagi kan? Ya kan, Mbak? Berarti di sini memfotokopi kan berarti Q di sini kan. Nah, coba kita lihat. Q. Tetap aja kita bisa hilangkan Q-nya. Nah, berarti kesimpulannya adalah P. Kesimpulan adalah tinggal si P kan? Jadi sekarang kesimpulan di sini kan tinggal si P karena Q-nya kan sudah hilang. Kenapa ini sama-sama Q, Miss? Iya, karena tadi di sini memfotokopi kan? Q yang di sini kan memfotokopi. Q yang di sini juga memfotokopi. Oke, bisa ya? Ya, selamat malam Mbak Sri. Saya kasih satu contoh soal lagi ya. Coba, ini satu contoh soal yang satu angkatan 2 jika ini contoh aja lah ya. Contoh-contoh aja. Jika belajar matematika maka angkatan 2 sangat semangat. Jika sedang belajar hari ini angkatan 2 tidak semangat. Atau gini deh. Angkatan 2 sedang tidak semangat. Ayo kesimpulannya, Mbak. Jadi katanya kalau sedang belajar atau jika sedang belajar matematika, angkatan 2 sangat semangat. Terus angkatan 2 sedang tidak semangat ini atau tidak semangat gitu ya, bukan angkatan 2 tidak semangat. Berarti kesimpulannya apa? Iya, angkatan 2 tidak semangat. Berarti kesimpulannya apa, Mbak, dari sini? Beda lagi lah ini nanti yang kita pelajari. Tapi dipikir-pikir dulu Mbak, kira-kira tuh di ini kan gitu, coba dipikirkan apa namanya, ininya apa begitu. Iya, bagus. Sudah ada yang dapat satu. Mbak Sri, matematika sulit bikin tidak semangat. Tidak ada kan Mbak Sri disebut di sini. Kalau matematika itu sulit kan Mbak Sri? Cuman dibilang jika sedang belajar matematika, maka angkatan 2 sangat semangat. Tidak ada disebutkan matematika itu sulit atau tidak, ya kan? Oke ya, harus yang ada disebutkan Mbak Sri. Tapi sudah ada yang benar jawabannya. Kira-kira yang lain ada? Mbak Cika, apa itu Mbak? Har itu apa? Angkatan 2 tidak semangat jika sedang belajar. Kesimpulannya Mbak Tia, jika tidak belajar tidak semangat. Oke, masih belum benar ya. Yang benar itu belajar matematika tidak semangat. Oke, yang benar itu Mas tidak semangat jika sedang belajar matik. Kesimpulannya loh Mbak, coba. Oke.
bener Mbak ini deh, Mbak Ayu. Oke, Mbak Ayu jawabnya. Mbak Ayu jawabnya mana tadi? Tidak belajar matematika. Kesimpulannya, salah dong Mbak Ayu. Kurang lengkap ya. Tidak belajar matematika. Iya, siapa yang tidak belajar matematika? Harusnya Mbak Ayu kasih tahu. Berarti kesimpulannya lihat nih Mbak. Kita lihat satu-satu ya. Jika sedang belajar matematika, maka angkatan 2 semangat katanya. Terus ada yang kedua lagi, angkatan 2 tidak semangat. Berarti kesimpulannya adalah, ini kan bisa kita hilangkan, angkatan 2-nya kan bisa kita hilangkan, berarti kesimpulannya adalah angkatan 2, kenapa tidak semangat angkatan 2-nya? Katanya kalau belajar matematika mereka semangat, berarti angkatan 2-nya, kesimpulannya angkatan 2 sedang tidak, tidak sedang belajar matematika. Oke? Maka jika tidak belajar matematika, angkatan 2 tidak semangat. Iya, makanya kesimpulannya angkatan 2, berarti kesimpulannya sekarang angkatan 2 tidak sedang belajar matematika, makanya mereka tidak semangat. Oke, jadi kita bisa ngambil rumus lagi dari sini. Ada rumus baru, jadi ini kita anggap P, jika sedang belajar matematika itu P, maka Q itu adalah angkatan 2 sangat senang. Nah, kalau gitu yang di sininya itu apa, Miss? Kalau yang di sininya angkatan 2 tidak semangat, lihat Mbak. Kalau di atas tadi kan angkatan 2 sangat semangat. Ya kan? Sedangkan di sini angkatan 2 cepat sekali. The class will end in 35. Will end in 35. Oke. Jadi kan kalau yang di sini tadi kan angkatan 2-nya sangat semangat. Si Q itu kan semangat. Q itu semangat. Nah, sementara yang premis kedua ini angkatan 2-nya tidak semangat. Nah, berarti tidak semangat ini apa artinya, Mbak? Ingkaran kan? Ingkaran dari si Q kan? Berarti di sini ingkaran Q. Nah, kalau gitu Q sama Q juga bisa kita hilangkan. Tapi di sini ingkaran, Miss. Di sini cuman Q. Gak apa-apa. Jadi gini, cep. Berarti kesimpulannya tinggal si ingkaran jadi ingkaran P. Oke? Iya, benar Mbak Santi dan benar Mbak Dwi. Makanya kalau P tadi kan sedang belajar matematika, ya kan? P kan sedang belajar matematika, ya kan? Nah, berarti ingkaran si P kita bikin saja tidak sedang belajar matematika atau tidak benar sedang belajar matematika. Bisa ya? Satu soal lagi ya. Kali ini harus benar ya, Mbak. Coba pelajaran yang paling disukai apa? Misalnya ya, contoh. Angkatan 2 sangat jika belajar bahasa Inggris angkatan 2, maka angkatan 2 tidak pernah mengantuk. Tidak pernah malas deh, tidak pernah malas. Ini premis yang pertama. Premis yang kedua,
angkatan 2 jika sedang belajar deh. Jika sedang belajar bahasa Inggris, maka angkatan 2 tidak pernah mengantuk. Tidak pernah malas. Jadi sekarang angkatan 2 tidak malas. Oke, kesimpulannya kesimpulannya apa, Mbak? Ayo, biar kita masuk ke soal UN-nya. Jika sedang belajar bahasa Inggris, maka angkatan 2 tidak pernah malas. Terus angkatan 2 tidak malas katanya. Untuk yang sekarang angkatan 2 sedang tidak malas gitu, tidak malas. Berarti kesimpulannya apa? Oke, bagus. Mbak Sri. Gini, Mbak Sri, kan jika sedang belajar bahasa Inggris, angkatan 2 tidak pernah malas. Jadi, angkatan 2-nya itu selalu rajin gitu setiap belajar bahasa Inggris. Tidak pernah malas gitu. Jadi, sekarang pun angkatan 2-nya ternyata tidak malas. Ya kan? Tidak malas. Berarti kesimpulannya apa, Mbak Sri? Berarti kesimpulannya, tadi kenapa mereka tidak malas? Atau kalau mereka sedang ngapain mereka tidak malas? Kalau mereka sedang belajar bahasa Inggris, ya kan? Iya, berarti kesimpulannya angkatan 2 sekarang sedang belajar bahasa Inggris, makanya mereka tidak malas. Jadi ini ya. Oke ya. Nah, kalau Mbak Dwi, kesimpulannya Mbak, nih jangan lagi pakai angkatan 2 tidak malas, tidak perlu lagi Mbak, karena kita lihat di sini angkatan 2 kita kembali lagi ke rumus yang ini tadi ya. Kita bawa ke rumus yang ini, lihat nih. Ini kan P maka Q, terus Q. Q sama Q-nya sudah hilang ya, sudah kita kurangkan. Jadi tinggal si P. Nah, berarti kesimpulannya adalah P. Oke, bisa ya? Yang mana bingungnya Mbak Tia? Jadi ini rumusnya ini harus diingat ya. Oke. Bisa ya? Atau menurut Mbak Tia apa kesimpulannya harusnya? Kan dibilang kalau sedang belajar bahasa Inggris atau misalnya gini deh Mbak Tia, kalau lagi belajar bahasa Inggris saya nggak malas loh. Misalnya Mbak Tia cerita nih sama Mbak Santi gitu kan. Kalau sedang belajar bahasa Inggris saya nggak malas loh gitu. Di situ terus sekarang Mbak Tia saya sekarang lagi nggak malas gitu. Saya sekarang lagi nggak malas gitu ya. Misalnya ini dalam kelas lah gitu suasananya. Oh berarti kan kesimpulannya nanti si Mbak Santi misalnya, oh berarti Mbak Tia lagi belajar bahasa Inggris ya kan gitu jadinya kesimpulannya. Kan? Gini deh, gini Mbak, lihat ya. Kan tadi, jadi silogisme, kita mesti ingatkan silogisme. Jadi di sini, kalau tadi yang saya jelaskan di awal kan silogismenya kan cuma satu, yang mengikuti pola ini aja kan, mengikuti pola ini kan. Tapi bukan cuma pola ini sebenarnya, ada pola-pola yang lain gitu. Jadi kalau gampangnya gini Mbak, kita bikin sebuah kalimat itu biar nggak bingung, jangan langsung ke kalimat itu gitu. Kita bikin polanya dulu biar langsung bisa narik kesimpulan. Jadi misalkan jika titik. Nah, kalimat yang pertama itu tadi, misalnya jika hari ini hujan, langsung tandai, oh hari ini hujan. Jika yang ada kata jika itu langsung di depan ya. Jadi hari ini hujan. Hari ini hujannya ini simbolkan dengan P. Oke? Simbolkan dengan P. Maka saya akan tidur. Akibat hujan, maksudnya kalau hujan kan saya mau tidur. Kalau hujan saya tidur gitu. Nah, itu simbolkan dengan Q. Akibat dari si jika tadi, akibat dari si sebab tadi, simbolkan dengan Q. Oke? Terus ini
ada premis kedua kan. Jika saya tidur, tadi saya tidur itu kan Q, ya kan? Di sini kan saya tidur itu kan Q. Berarti saya tidur yang di sini juga Q atau Q, ya. Maka saya tidak akan masuk kelas. Nah, maka saya tidak akan masuk kelas ini berarti sudah hasil yang lain kan, atau akibat yang lain. Saya simbolkan di sini R. Bisa kita simbolkan dengan, terserah mau kita simbolkan dengan S, T, yang lain bisa. Nah, saya simbolkan di sini R. Iya, itu sebab akibat. Benar Mbak Sri, sebab akibat. Oke, jadi kita lihat. Kalau ada yang sama begitu, tapi ada yang sama tapi berseberangan nilainya, berseberangan posisinya. Di sini dia sebagai kalau yang di kiri itu sebagai sebab ya. Kalau di kiri itu sebagai sebab. Sedangkan dia kalau di kanan, di posisi kanan itu sebagai akibat. Nah, kalau misalnya dia berseberangan posisinya begitu, kita hilangkan saja Mbak. Kita hapuskan saja, Q sama Q-nya kita coret. Nah, tinggallah P di kiri, ya kan? P di kiri. Di kiri berarti menyatakan sebab. Terus ada R di kanan, menyatakan akibat. Berarti tinggallah P, kesimpulannya dari sini. Kesimpulan, siapa yang di kiri? Tinggal P, ya kan? Maka R, ya kan? Nah, ini kesimpulannya. Lihat ya Mbak ya. Kesimpulannya P, maka R. P-nya tadi yang mana P? Jika hari ini hujan, ya kan? Jika hari ini hujan, tadi itu adalah P. Terus R, saya tidak akan masuk kelas. Atau saya tidak masuk kelas. Berarti kesimpulannya adalah, jika hari ini hujan, maka saya tidak masuk kelas. Nah, gitu. Bisa ya Mbak? Jadi, begitu juga dengan contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Bikin aja langsung buat ke polanya. Jadi kayak misalnya ini P maka Q. Terus di sini premis kedua cuma ada Q. Ya udah Q-nya sama Q-nya hilang aja. Tinggallah kesimpulan adalah P. Gitu ya. Oke, saya kasih satu soal lagi deh biar jangan bingung. Jadi jangan kalau yang belum bisa itu pelan-pelan aja, jangan langsung diambil kesimpulan, dibikin ke rumusnya dulu biar terbiasa nanti. Oke ya, saya bikin satu soal ya. Oke, saya bikin yang mengikuti pola yang pertama aja dulu tadi. Jika jika bajunya diskon, maka saya akan baju baru di tahun baru, misalkan ya. Oke, ini misalkan aja ya. Jika bajunya diskon, maka nggak usah deh. Jika bajunya diskon, maka saya akan beli 5, jangan 5 lah, kebanyakan 2 potong. Oke. Oke ya. Terus yang kedua, saya beli, jika saya membeli 2 potong, maka saya akan senang. Yuk. Yang belum bisa langsung dibikin kesimpulannya, kita bikin P sama Q dulu Mbak. Ayo, bikin P sama Q. P. Jadi P ini mengikuti PQ ya, karena dia ada 2 nih, sebab akibatnya ada 2. Jadi jika bajunya diskon itu P, itu P. Maka saya akan beli 2 potong, itu Q, karena itu akibat kan? Oke. Terus jika saya membeli 2 potong. Nah, tadi jika saya membeli 2 potong itu apa? Itu adalah Q, ya kan? Saya bikin aja di sini ya. Ini P, ini Q. Aduh, bikin
Q-nya begini aja lah ya. Q. Nah, jika saya membeli dua potong tadi di sini kan Q kan? Nah, berarti kita bikin di sini Q. Q. Oke. R. R itu maka saya akan senang. Itu akibat yang lain gitu ya. Akibat yang lain gitu. Jadi nah, berarti Q sama di sini kan ada yang bisa dihapus. Q sama Q. Q sama Q. Tinggallah si P tinggallah kesimpulan jika P ya kan berarti kesimpulannya adalah P maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, sekarang tinggal gantikan Mbak Sri. Tinggal gantikan P itu apa tadi, terus R itu tadi apa. Oke, bisa ya? Coba. Udah ada tadi yang benar ya, udah ada tadi yang benar. Oke, sudah ada yang benar. Coba Mbak Sri dulu deh, Mbak Sri. Nah, Mbak Sri, tadi P-nya apa Mbak Sri? Mbak Sri bisa dengar saya ya? P-nya itu kan tadi jika bajunya diskon, ya kan? Terus R apa Mbak Sri? R itu adalah maka saya akan senang atau saya akan senang. Ini kita baca yang kayak panah ini kita baca dengan maka. Berarti oke, sudah saya kasih clue. Berarti kesimpulannya apa dong? Ayo Mbak, tadi yang masih bingung-bingung ada Mbak Sri, Mbak Tia, Mbak Sri Haryanti tadi ya. Nah, iya Mbak Tia. Oke, Mbak Sri dulu. Mbak Sri Haryanti, Mbak Sri Rahayu. Ada kan Mbak Sri Rahayu nggak ada ya? Mbak Sri Rahayu, bukan Mbak Ayu. Oh, Mbak Waryanti. Ya, benar. Mbak Waryanti. Ayo gimana Mbak Waryanti? Mbak Sri Haryanti juga Mbak Sri. Oke, kalau mudeng apa Mbak itunya Mbak? Kesimpulannya apa dong Mbak Sri? Mbak Srinya harus bisa dulu. Baru lanjut. Masih salah Mbak Sri. Jika bajunya diskon, saya beli dua baju. Dua bajunya kan udah bareng tadi kan, udah ada di sini satu di pernyataan yang pertama ini kan saya akan beli dua potong. Terus yang kedua juga saya akan beli dua potong. Kalau misalnya udah ada yang sama begitu, coretkan aja langsung coret, coret, coret. Terus coret. Tinggallah yang tidak kita coret siapa berarti? Jika bajunya diskon, maka saya akan senang. Bisa ya? Iya, berarti jika baju diskon maka saya bukan happy, senang ya. Saya tidak ada tulis happy di sini. Oke. Nah, berarti kesimpulannya, kita bikin kesimpulannya di sini. Kesimpulan. Jika baju diskon, maka saya akan senang. Oke, satu lagi deh Mbak ya. Satu lagi deh, biar kita masuk di situ udah. Biar fix gitu tentang ini, oke ya. Yang pertama, premis pertama. Jika jika nilai UN matematika
kurang dari 70, maka saya tidak lulus. Nilai saya tidak lulus UN. Misalkan aja, maka kesimpulannya jika nilai UN matematika saya kurang dari 70, maka saya tidak lulus. Saya tidak lulus UN. Berarti kesimpulannya apa, Mbak? Iya benar Mbak Waryanti. Terus langsung dibawakan ke kalimatnya Mbak Waryanti. Jadi ini tadi yang buat yang saya bikin P terus R P Q itu cuman rumus aja biar gampang ngikutin polanya gitu. Tapi pada akhirnya kesimpulannya itu masuk ke kalimat begitu. Ayo Mbak, yang ini masih salah Mbak Dwi. Susah ya Mbak ya. Iya, jika nilai UN matematika kurang, tidak lulus. Memang itu benar. Iya benar, itu benar ya. Itu benar. Nah, bawakan ke rumusnya biar bisa ngambil kesimpulannya. Ayo Mbak yang lain, Mbak. Oke, gini ya. Ya udah deh. Eh, jika nilai UN matematika saya kurang dari 70, jika nilai UN matematika saya kurang dari 70. Bagus. Salah Mbak Sri. Gini Mbak, gini. Jika nilai UN matematika, coba diperhatikan, fokus ya. Jika nilai UN matematika saya kurang dari 70, ini kita buat sebagai apa Mbak? Itu kita buat sebagai apa? Ayo, sebagai apa? Sebagai P. Oke, bagus. Sebentar ini ya, diikutin ya. Pelan-pelan diikutin, pelan-pelan. Itu kita bikin P. Oke. Jika nilai UN matematika saya kurang dari 70, maka saya tidak lulus. Oke, itu tadi P. Jika nilai UN matematika saya kurang dari 70. Maka, ini saya bikin maka. Ini tanda panah ini artinya maka. Maka saya tidak lulus. Saya tidak lulus itu sebagai apa, Mbak? Oke, bagus. Sampai di sini bisa ya, sebagai Q. Oke ya. Itu untuk premis yang pertama. Itu untuk kondisi yang pertama. Oke. Kan masih ada kondisi satu lagi, yaitu nomor 2. Saya tidak lulus UN. Oke. Saya tidak lulus. Tadi saya tidak lulus itu kita sebut dengan apa, Mbak? Saya tidak lulus tadi kita sebut dengan apa? Ya, Mbak Munia, selamat malam. Q. Oke, bagus. Sampai di sini bisa ya. Q. Oke, bagus. Ada nggak hasilnya lagi? Jika saya tidak lulus, maka titik-titik-titik. Ada nggak disebutkan lagi? Tidak ada kan? Tidak. Oke, berarti sampai di sini. Atau artinya Q maka titik-titik-titik 0. Ya kan? Tidak ada kan disebutkan titik-titik-titik kan? Nah, berarti sampai di sini yang
ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ini sudah dapat, sudah gampang. Ada nggak yang sama, Mbak? Ada nggak yang sama? Siapa yang sama itu? Pernyataan yang mana? Q. Bagus. Q-nya ada. Q-nya sama. Berarti kita coret aja Q-nya. Coret. Q. Q. Coret. Berarti, Mbak, kesimpulannya tinggal apa? Kesimpulan siapa yang tinggal? Siapa yang tidak kita coret? Siapa yang tidak kita coret? P. Bagus. Berarti kesimpulannya adalah P. Nah, P itu tadi apa, Mbak? P itu tadi apa ininya? Kalimatnya. Ya, saya tunggu. Tadi P itu kalimatnya apa? Oke. Sampai di sini bisa ya? Oke, tadi kalimatnya jika nilai UN Matematika saya kurang dari 70. Oke, jadi inilah kesimpulannya. Kesimpulannya adalah jika nilai UN Matematika saya kurang dari 70. Tapi saya tanya, kalimat jika itu kita kan sudah belajar bahasa Indonesia kan? Mbaknya kan sudah pada belajar kan bahasa Indonesia ya? Kalimat jika itu kita pakai jika kalau ada kata maka, ya kan ya? Jika saya malas, saya tidak naik kelas. Oke? Jika itu kita pakai kalau ada kata maka, ya kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat yang soal yang ini. Kesimpulan yang ini. Jika nilai UN matematika saya kurang dari 70, ada nggak Mbak tadi kita lihat di sini mengikuti kata maka? Ada lagi nggak di sini? Tidak ada kan? Berarti kalau tidak ada, jikanya kita hapus. Oke. Kalau tidak ada, jikanya kita hapus. Karena nggak, namanya kesimpulan. Masa kita pakai jika begini, 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 tidak pakai maka? Ya kan? Yang namanya jika kan harus pakai maka. Kalau cuma jika nilai UN saya kurang dari 70, nggak ada makanya, bagaimana itu jadi kesimpulan? Kan nggak enak didengarkan, nggak bagus kalimatnya kan. Nah, kalau begitu sekarang tinggal berarti kesimpulannya nilai UN Math saya kurang dari 70. Itulah dia kesimpulannya. Oke, bisa Mbak sampai di sini bisa dipahami tidak? Oke ya. Bisa ya. Oke, bagus. Oke, semua bilang bisa. Kalau semua bilang bisa, iya, jadi jikanya bisa dihapus. Oke, kalau semua bilang bisa, saya kasih contoh soal satu lagi. Kalau sudah benar, baru kita lanjut. Oke, harus ada yang benar. Ini ada berapa orang? Ada 9. Harus ada yang benar minimal 4 orang atau 5 orang. Oke, 4 sampai 5 orang. Oke ya. Kali ini harus benar dan saya tidak bantu lagi ya. Oke. Jika saya pinter, jika saya lancar Mandarin, saya bisa buka les privat misalkan. Jika saya sekarang oke, saya tambahin di sini biar nggak bingung. Les privat bahasa. Sekarang saya buka les privat bahasa
di rumah. Oke, kesimpulannya Mbak. Oke, satu. Harus ada 5 orang yang benar. Tapi jangan nyontek. Mbak Munia. Oke, oke, bagus ya, bagus, bagus. Tapi Mbak Ayu benar, Mbak Waryanti benar, Mbak Santi benar. Tapi Mbak Santi bukan saya bisa ya, bukan saya bisa bahasa Mandarin, tapi saya lancar. Di sini bahasanya kan lancar ya. Jadi harus diikuti bahasanya yang di sini. Oke ya. Oke, bagus. Oke ya. Masih 3 orang loh. Mbak Santi, Mbak Waryanti, Mbak Santi, Mbak Waryanti, Mbak Ayu, Dwi. Oke. Dwi belum. Oke, tapi sejauh ini bisa ya. Oke. Mbak Sri, nggak perlu lagi buka les privatnya Mbak Sri. Mbak Sri, nggak perlu lagi buka les privatnya. Karena yang ditanya itu adalah kesimpulan. Jadi, lihat nih Mbak Sri, jika saya belajar bahasa Mandarin, saya bisa buka les privat di rumah, ya kan? Nah, terus di bawahnya kan sudah dibilang, sekarang saya buka les privat di rumah. Berarti coret aja nih yang buka-buka privat di rumah ini, coret aja. Berarti kesimpulannya adalah saya lancar bahasa Mandarin. Makanya saya tadi kan di nomor 2 sudah dibilang, saya buka les privat di rumah, ya kan? Nah, berarti kita tidak perlu lagi bilang, maka saya buka les privat di rumah, tidak perlu lagi. Bisa ya, Mbak? Oke ya. Oke, sudah. Oke, oke, oke. Aduh, gimana nanti ujian nasional begini? Banyak banget nanti soal logika matematika di ujian nasional. Iya, yang sama dihapus, Mbak Sri. Oke ya. Itu padahal masih ujian yang ini loh, yang apa yang tadi soal-soalnya masih yang ini, yang sederhana-sederhana. Coba kita lihat contoh ujian nasional begini nih, contoh ujian nasionalnya. Oh, atau gini deh. Saya nanti nggak apa-apa ya, saya kasih ini ya, saya kasih eh, kita masih tentang ini ya. Oke, saya kasih PR ya, Mbak. Nomor 3 aja, nomor 3. Jadi satu soal aja. Satu soal. Oke. Kalau mau dikasih penjelasan, saya dapat soal apa dapat ininya dari sini Miss atau dapat ininya dari jalannya dari mana boleh, tapi tanpa pakai jalan juga boleh. Oke. Jadi diketahui premis berikut. Jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya maka lingkungan bersih. Jika lingkungan bersih maka hidup akan nyaman. Ini sangat gampang. Oke. Soalnya saya kasih PR nomor 3 ya, Mbak. A B C D E A B C D atau E. Oke, bisa ya? Dikumpulkan paling lama minggu depan ya. Gampangnya ini. Oke. Nah, sebelum kita selesai, kita inikan dulu. Nomor 1 dulu kita kerjakan yuk. Tadi kan kita masih kita sudah belajar tentang saya tadi sudah bahas sedikit tentang ingkaran, terus bahas tentang ini juga tentang silogisme yang itu tadi. Oke, ingkaran dari coba kita nomor 1, ingkaran dari pernyataan. Semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Ayo Mbak, tadi ingkaran itu adalah begini kan? Ingkaran itu kan seperti ini tadi kan? Uh, Sangkalan ya.
Oke, sudah ada pada yang jawab A. Oh, bagus. Yang mana itu nomor 1 A-nya? Coba kita lihat. Semua jawab A. Lingkaran dari semua pernyataan, semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. A. Semua makhluk hidup tidak memerlukan air dan oksigen. Semua makhluk hidup tidak memerlukan air dan oksigen. Oke. Ada jawaban yang lain nggak? Coba Mbak. Semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Harusnya bagaimana ini? Terus yang B, semua makhluk hidup tidak memerlukan air dan oksigen. Kan yang namanya ingkaran itu harus ada apa? Harus ada apa tadi? Kalau semua berarti ingkarannya apa, Mbak? Masih ingat nggak tadi? Kalau semua ingkarannya, iya. Menyangkal kan? Tadi kan saya sudah bilang, tidak mungkin tidak semua. Ingkarannya kan jadi tidak semua, ya toh? Ya kan, Mbak? Tidak semua. Kan tadi saya contohnya anak-anak angkatan 2 rajin semangat rajin semangat belajar matematika. Berarti tidak benar atau tidak benar bahwa angkatan 2 semua angkatan 2 rajin semangat dan belajar matematika misalkan ya. Oke. Berarti ini semua, berarti tidak semua atau tidak benar bahwa semua. Artinya tidak benar bahwa semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Oke. Oke ya, tidak benar bahwa semua. Harusnya seperti itu. Cuman kita harus telaah lagi. Kalau seandainya tadi dibilang kalau misalnya harusnya begini, tidak. Jadi inilah Mbak, inilah contoh yang benar-benar dalam ujian. Jadi kita harus telaah lagi. Kadang nggak langsung gitu dari jawaban itu dimasukkan di situ. Kita harus, namanya logika matematika ya. Jadi tidak benar bahwa semua makhluk hidup. Sudah ada yang benar jawabannya. Makhluk hidup memerlukan air dan oh ya Mbak, sorry. Habis ini ada pelajaran lain nggak Mbak? Saya ambil aja dulu ya waktunya, kita selesaikan yang ini. Nah, tidak benar bahwa semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen, oke? Kira-kira tidak benar bahwa semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen itu yang pas artinya itu yang mana? A, B, C, atau D? Atau E? Kalau yang A, semua makhluk hidup tidak memerlukan air ataupun oksigen. Salah dong ya? Salah kan? Karena katanya semua makhluk hidup tidak memerlukan air ataupun oksigen. Itu berbeda dengan tidak semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Ya kan? Bisa ya dipahami sampai sini ya? Berarti yang A salah dong. Oke? Bisa ya? Nah yang B, ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Kita keep dulu, bisa jadi benar. Kita keep dulu, bisa jadi benar, oke? Yang C, ada makhluk hidup tidak memerlukan air dan tidak perlu oksigen. Ada makhluk hidup tidak memerlukan air dan tidak perlu oksigen. Kita keep dulu lagi, bisa jadi benar. Karena antara antara B dan C itu kayaknya maknanya hampir-hampir mirip, oke? Yang D, semua makhluk hidup tidak perlu air dan oksigen. Semua makhluk hidup tidak perlu air dan oksigen. Ingat, ingkaran. Tidak benar semua. Tidak benar semua. Berarti artinya tidak semua. Kalau dibilang semua, sudah pasti salah ya. Oke, berarti yang D sudah pasti salah. Dibaca berulang-ulang begitu ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja matematika ya. Berarti yang udah bisa ya lihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya ada begini, kalau misalnya ada soal pernyataan semua titik terus ditanya ingkaran, namanya ingkaran. Berarti kalau
ada pernyataan semua lagi, itu sudah pasti salah. Jadi coba kita lihat yang A sama D ini kan ada kata semua, ada kata semua. Berarti itu sudah pasti salah. Oke ya. Terus yang E. Ada makhluk hidup memerlukan air, tetapi tidak perlu oksigen. Oke. Ada makhluk hidup memerlukan air, tetapi tidak perlu oksigen. Oke. Ini bisa jadi benar, tapi yang masalahnya adalah karena di sini ada makhluk hidup. Berarti kalau ada makhluk hidup itu kan kemungkinan, maksudnya tidak, itu kan ada, berarti tidak semua. Dari segi kata ada ini itu bisa benar ya, karena itu artinya tidak semua begitu. Tapi yang membuat dia tidak benar adalah tetapi. Tetapi karena tadi di atas adalah dan, ya kan? Dan. Jadi yang kita ingkaran itu maksudnya adalah kata semua ini tadi. Kata semua. Jadi di sini tetapi salah ya, tetap aja dan. Harusnya tetap dan. Jadi ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen misalkan begitu, misalkan kita tidak tahu nanti yang B apa yang C yang benar ya. Cuma karena di sini kata tetapi, jadi nanti kalau ada ingkaran terus ada kata tetapi, itu sudah pasti salah. Jadi ingat ya Mbak, berarti ini sudah pasti salah. Nah sekarang tinggal yang B sama C. Kira-kira yang mana paling masuk artinya Mbak? Ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Oke. Ada katanya makhluk hidup yang memerlukan air dan oksigen. Oke ya. Terus ada makhluk hidup tidak memerlukan air dan tidak perlu oksigen. Oke. Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Coba kalau kita lihat yang B. Ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Ini sudah salah ya. Kurang tepat. Kenapa? Karena pernyataannya di atas, semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen, ya kan? Semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Jadi ingkarannya atau artinya berarti ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air dan tidak memerlukan oksigen kan? Ya kan? Jadi sebenarnya dari pernyataan ini kalau kita mengingkari itu artinya sebenarnya seperti ini. Tidak semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Artinya ada yang tidak memerlukan air dan tidak memerlukan oksigen, begitu. Bisa ya Mbak? Bisa nggak kira-kira? Saya buat di sini deh. Jadi katanya semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Oke. Ingkaran dari semua adalah tidak semua, ya kan? Berarti tidak semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Nah, kalau kita baca lagi, Mbak, ini yang harus kita pahami. Ini yang harus kita pahami kalimat ini. Kita baca berulang-ulang. Tidak semua makhluk hidup membutuhkan air dan oksigen. Enggak semua loh makhluk hidup itu membutuhkan air dan oksigen, ya kan? Itu dari kalimat ini. Oh, kalau gitu berarti gimana? Berarti ada juga. Berarti ada yang tidak membutuhkan air dan tidak membutuhkan oksigen, begitu. Ya kan gitu kan Mbak, kalau ini anggap aja misalnya Mbaknya lagi bilang sama saya, atau misalnya saya bilang gitu sama Mbaknya, semua makhluk hidup itu butuh air dan oksigen loh. Terus Mbaknya bilang enggak semua. Terus kenapa? Misalnya saya bilang, terus kenapa?
Ya, soalnya ada makhluk hidup yang tidak membutuhkan air dan tidak membutuhkan oksigen. Nah, kan jawabannya begitu kan? Nah, itu kan begitu kan lingkarannya kan? Seandainya Mbak di posisi menjelaskan itu gitu. Bisa bisa nggak Mbak sampai sini? Sulit nggak dipahami atau bagaimana? Namanya logika matematika memang harus ini gitu, harus harus apa? Ya, harus benar-benar dilogikakan gitu, harus benar-benar dimengerti. Jadi kalau misalnya tadi kita jawab yang apa, yang A, yang B misalkan, ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Nah, ini bukan 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 ingkaran lagi gitu ya. Ya, ada makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Karena memang pernyataannya tadi sudah dibilang semua makhluk hidup memerlukan air dan oksigen. Jadi kita pengen mengingkari itu. Jadi kita ingkari. Ya tidak semua loh. Soalnya ada yang tidak memerlukan dan ada yang tidak memerlukan oksigen dan ada yang tidak memerlukan air begitu. Jadi kata atau cara gampangnya begini Mbak. Misalnya di sini kan kata semua. Kata semua ini kita ingkarkan menjadi tidak semua. Terus memerlukan air kita ingkarkan juga menjadi tidak memerlukan air. Terus memerlukan oksigen di sini kita ingkarkan juga tidak memerlukan oksigen. Berarti jadinya tidak semua makhluk hidup um, memerlukan air dan oksigen atau bisa dibilang tidak semua itu kan beberapa atau ada begitu ya. Berarti ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air, tidak memerlukan air itu ingkaran dari memerlukan air. Terus dan oksigen, tidak perlu oksigen adalah ingkaran dari memerlukan oksigen. Bisa ya sampai di sini ya.